Saya sih tidak mengencourage adanya hukuman fisik ya. Tiap anak tuh pasti ngerasa sakit. Tapi untuk anak yang bahasa kasihnya physical touch, itu sakitnya bukan hanya fisik, tapi langsung dalam ke hati. Physical touch. Nah, kita tahu ya kekuatan emosional dari sentuhan fisik. Bayi yang sering dapat sentuhan yang lembut, dia akan berkembang lebih baik secara emosional. Ketika anak semakin besar, mereka akan tetap menginginkan kasih sayang secara fisik. Makanya tadi saya bilang ya, buat anak-anak semuanya love language ini harus kita berikan. Oke? Nah, gimana kita mengenali nih anak kita nih lebih cenderung punya physical touch sebagai love language-nya? Misalnya, waktu kecil, kalimat favoritnya misalnya gini, tangkap aku, gitu. Atau peluk aku, atau dia seneng ciumin kita. Dia seneng ada di sekitar kita, pegang-pegang rambut kita, minta dipeluk. Waktu kecil maunya nempel terus kan, ada ya? Gini, kan ada anak kecil yang asal orang tuanya udah kelihatan aja gitu, itu udah oke. Tapi kalau yang ini maunya yang gelendotan aja, nempel aja. Nah, kalau udah agak besar mungkin kelihatannya adalah gini, tiba-tiba duduk di sebelah kita, nempel-nempel. Atau minta dipijitin, pijitin dong mah, gitu. Ditepok-tepok dong mah, gitu. Nah, kita bisa menunjukkan kasih sayang caranya gimana? Kalau physical touch tentunya banyak ya, misalnya anak ya duduk di pangkuan kita mainnya tuh yang memang penuh dengan sentuhan fisik, kita main peluk-peluk, atau misalnya kalau anak kecil kita main kiss attack gitu, kita cium-cium gitu. Kalau udah agak besar gandengan tangan juga bisa. Terkadang ada anak yang tapi ingat-ingat ya kalau udah mulai remaja biasanya malu nih gandengan tangan, terutama yang cowok. Kalau cewek kadang masih mau juga. Nah, satu hal, peluk, kadang semakin besar nih anak-anak suka mungkin rasanya aneh dan nggak kepengen. Apalagi kalau kelihatan di depan orang. Nah, tapi penting untuk kita biasakan. Jadi kalau bisa, pas bangun tidur atau sebelum tidur kita tetap peluk. Karena itu dibutuhkan, apapun love language-nya ya, terutama untuk yang physical touch. Penting untuk kita memeluk mereka bangun tidur atau sebelum tidur. Terus bisa juga kita ini umpel-umpelan bareng, ngeriung. Jadi misalnya lagi sambil nonton TV, kita di tempat tidur bareng-bareng atau di sofa bareng-bareng mepet-mepetan, dempet-dempetan, kadel-kadelan gitu ya. Sambil nonton TV bareng. Nah, itu mereka seneng biasanya. Atau ya itu pijet-pijet. Atau kalau sama anak biar lebih casual, misalnya ada secret handshake. Jadi kita salaman, misalnya kalau kita salamannya di squish 3 kali, maksudnya diremes 3 kali, itu artinya aku lagi ngomong I love you gitu. Jadi misalnya kita lagi di jalan, lagi apa, tiba-tiba kita gandeng terus kita yang 3 kali gitu. Nah, itu pasti dia senang banget. Sebenarnya bisa dengan sesimpel kita high five juga sih, mereka juga senang. Misalnya ketika mereka pulang terus kita benar-benar yang hai gitu, high five gitu. Kalau udah lebih gede ya, kalau yang malu dipeluk bisa diganti high five atau bisa diganti gitu, mama bangga banget sama kamu, kita tepuk punggung. Jadi nggak cuma ngomong tapi ada physical touch-nya, itu lebih berasa buat anak kita. Yang harus hati-hati berarti sama anak-anak yang tipe physical touch adalah ketika kita memberikan hukuman fisik. Saya sih tidak mengencourage adanya hukuman fisik ya, tapi saya tahu mungkin ada beberapa yang memberikan hukuman fisik. Nah, setiap anak tuh pasti ngerasa sakit, tapi untuk anak yang bahasa kasihnya physical touch, itu sakitnya bukan hanya fisik, tapi langsung dalam ke hati. Jadi hati-hati ya, gitu. Sama ketika kita bermain, kalau physical touch, pastikan kita tetap menghargai batasan anak. Kita perlu peka akan hal itu. Misalnya kalau kita lagi main kritik-kritik gitu, kalau anak bilang stop, kita harus stop, ya. Jadi memang kita tetap mengajarkan mereka tuh punya batasan dan mereka boleh untuk ngomong tidak. Jadi hati-hati ya ketika kita physical touch, tetap ada bagian-bagian yang memang tidak boleh disentuh, ya jangan gitu. Dan kayak anak yang udah makin besar kan malu ya kalau dipeluk, dicium depan umum, ya kita hargai batasan yang mereka punya. Jadi kuncinya tetap tunjukkan kasih sayang secara fisik, tetapi sesuai dengan batasannya. Dan tetap menghargai batasan yang mereka punya. Ikuti terus media sosial Tanam Benih untuk mendapatkan video-video parenting lainnya.